Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yan Priyana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat, Intansi SMP Negeri 2 Parokpong. Kali ini saya akan mengobservasi akademik rekan sejawat saya, Pak Syahadi Angga Bahri, di mana kali ini saya akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu. Di mana ini adalah tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pak Adi, gimana kabarnya, sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jangan tegang, kita hanya berbagi praktik baik saja. Bahwa sebelum kita melaksanakan observasi, alangkah baiknya kita melaksanakan praobservasi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Yang pertama, mungkin tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dan pembelajaran kali ini, Pak Adi? Tujuan pembelajaran yang akan saya adalah siswa dapat mengidentifikasi simple past tense. Jadi anak-anak diharap dapat mengidentifikasi simple past tense ya. Selanjutnya, area pengembangan apa yang ingin dibangun pada peserta didik untuk observasi kali ini, Pak? Jadi saya ingin anak jadi disiplin positif. Jadi disiplin positif, Ya, suasana kelas, tentang kesepakatan kelas dan Ya. keyakinan kelas mungkin ya. Iya. Selanjutnya, model pembelajaran apa yang digunakan pada pembelajaran kali ini, Pak Adi? Modelnya adalah problem based learning. PBL ya. Jadi Pak Adi memberikan masalah terlebih dahulu pada peserta didik yang nantinya peserta didik dapat memecahkan masalah tersebut. Terima kasih Pak Adi. Selanjutnya mungkin ke ranah strategi pembelajaran, Pak. Strategi pembelajaran apa sih yang digunakan oleh Pak Adi pada pembelajaran kali ini? Strategi yang akan saya gunakan adalah diferensiasi. Oh, sudah masuk pada strategi diferensiasi. Diferensiasinya apa saja yang dipakai? Konten Dan visual. Konten dan Visual. proses mungkin ya. Jadi konten dan proses. Di kontennya Pak Adi membagi kelompok mungkin, Ya, menyampaikan materi ya. Ya, dan saya akan memberikan melalui media. Ada juga video. Jadi menambahkan video. iya, dari kontennya itu. Diharapkan nantinya siswa dapat mengidentifikasi kata-kata simpel. Jadi dari konten itu dibagi-bagi ya. Ini konten yang untuk audio visual mungkin ya. Ini yang untuk visual gitu. Selanjutnya adalah penilaian dan evaluasi pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan pada pembelajaran kali ini. Penilaian evaluasi nanti diharapkan siswa dapat mengidentifikasi pasien dan dapat mengetahui kata-kata pasien tersebut. Melalui LKPD mungkin ya. Ya, melalui KPD nantinya si siswa diberikan dibagi kelompok dulu, nanti diberikan satu kelompok satu, lalu menjawab LKPD tersebut sampai tuntas. Oke. Dan Selanjutnya diberikan kamus juga. Oke, selanjutnya Pak Adi, apakah anak akan presentasi ke depan tentang hasil dari simple pasien ini? Enggak, nanti siswa hanya mengerjakan LKPD tersebut. Oh, hanya mengerjakan LKPD tersebut. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Adi ya. Sasaran kelas dan waktu pembelajarannya di mana ya? Jadi sasaran kelas di sini kebetulan saya nanti akan mengajar di kelas 8B dan waktunya setelah istirahat jam 10 sampai jam 12. Oke, jadi 2 jam pelajaran ya. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin ini hanya sedikit berbagi praktik baik tentang praobservasi. Jadi sebelum kita melaksanakan observasi, alangkah baiknya kita melakukan praobservasi agar persiapan yang telah Pak Adi lakukan dan juga saya sebagai observer dapat berjalan dengan sinkron begitu ya. Dari Pak Adinya dipersiapkan, dari saya juga mempersiapkan, jadi semua akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan observasinya berjalan dengan baik dan semua yang tadi ditanyakan pencapaiannya dapat tercapai dengan baik. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
I'm fine, thank you. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran di sini, Bapak akan terlebih dahulu kesepakatan kelas ya. Jadi di mana kan lingkungan sekolah kita ada di lantai. Jadi diminta untuk melihat sampah yang ada di sekelilingnya lalu dipungut ya. Sebelum belajar dilakukan kesepakatan di kelas dulu supaya ketika kita belajar suasana menjadi nyaman ya, karena suasana yang nyaman membuat jadi enggak pelajaran cepat masuk ya. Oke. Kita absen dulu ya. Ada Ramadan. Aira, Dinda Kalista, Ananda Abdi Ridho, Haryatian Maulana, Haryatian, Aulia Najwa, Kinta Marisa Putri, Darpa Saputra, Dia Lompat Rikaisa, Ahira Aulia, Fikri Haikal Wireja, Ilman Saifuddin, Intan Fitria Hoirunisa, Kamila Nur Amanir, Khairul Jamu, Nandiansa, Mia Anastasia, Muhammad Al-Fikri, Ilham Jatiwa, Ramadan Alka, Farid Rizki, Khairul Musnadi, Eng Anissa, Nofat Dwi, Putri Anissa, Aizan, Rakan, Restu Nurjaya, Revalina Dwi Andini, Ido Adi Santosa, Rizky Maulana Yusuf, Salva Indonesia, Sipa Adelia, Siti Putri Nadia, Sulaiman Rizky, Cinta Eka Riswanto, Vera Nurlimu, Rowan Wildansa, bisa dibuka buku paketnya ya, halaman 70. Ada itu. Ya, yang pertama tidak boleh ribut
saat belajar ya. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas, izin sebelum ke toilet, dan yang terakhir tidak makan saat jam pelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menyambung urutan peristiwa dalam cerita ini. Jadi dia di umpamanya ya di halaman jadi ada cerita story about si kancil, lalu bawang merah dan bawang putih, daging dan limun. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tingkatan perasaan dan perilaku karakter dalam cerita ini. Dan yang terakhir adalah siswa mampu bercerita dan menulis. Oke, sebelum pembelajaran ada pertanyaan pemakai dulu. Sebelumnya bisa dilihat di halaman 71 ya. Boleh dilihat. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, look at the picture. Jadi lihat gambar yang ada di section 1 ya. Lalu ada pertanyaan ya. Apa yang what do you know ya? What do you know about these stories? Jadi apa yang kamu tahu tentang cerita yang ada di gambar tersebut ya? Kalau boleh silahkan ditulis di bukunya. Kalau misalkan kalian tahu yang cuma yang satu, tulis ya. I know about misalkan si Kancia atau tahunya yang mana? Ya, tapi antara empat cerita tersebut ya, jadi ada 4 cerita. Bilangin apa artinya? Ini belum lupa ya. Ya, pertanyaannya tulis lalu dijawab ya. Lalu semua ya, I know these stories, berarti I know all these stories ya. Semua cerita tersebut. All these stories. Jadi kalau usah ditulis judulnya ya, all these stories. Semua cerita tersebut. Except, kecuali except ya. Ini semua apa? Oh iya ya, I know all these stories. All these stories. Pertanyaan nomor 2, udah nomor 1? Belum. Sekarang nomor 2 ya. Udah belum? Kalau yang nomor 2, what other stories do you know? Ada yang tahu apa artinya? Tidak. Dia yang kamu ketahui, yang kamu tahu kan, ditulis aja judulnya apa, misalkan Kisah Rasul, misalkan The Story of Prophet. Ya. I know all these stories. Dan yang pertanyaan terakhir nomor 3, what is your favorite story? Cerita apa yang paling kalian sukai? Boleh yang ada di gambar tersebut atau yang ada di pikiran kalian ya, apa kalian sukai ceritanya? Judulnya aja judulnya ya. Ya, kamu cerita yang lain apa ya kamu? Judulnya aja. Ayo nomor 2 itu gimana Pak? Yang nomor 2 cerita lain. Lalu ditambah per 2. Nah, kalau kalimat yang per 2 itu contohnya apa sih? Aktivitas. Enggak, kalimat yang menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang sudah terjadi per 2. Kalau walking, walk berjalan.
Kalau kalimat bentuk keduanya jadi apa? Ya betul, ada ed-nya ya di belakangnya. Ini ya. Jadi misalkan ini contoh kalimatnya ya. They mereka berjalan kemarin. Yesterday. Ada keterangan waktunya ya di akhirnya. Tapi keterangan waktunya bisa kemarin, bisa 2 hari yang lalu, bisa 2 minggu yang lalu, bisa 1 tahun yang lalu. Pokoknya yang telah terjadi aja. Tadi malam juga bisa last night ya. Oke, dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja kedua. Tadi ya yang ada ed-nya. Lalu 2 jenis kata kerja yakni regular verb dan irregular verb. Regular verb itu kata kerja beraturan ya. Kalau irregular verb itu kata kerja tidak. Kata kerja beraturan contohnya gimana? Ada yang tahu? Kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Ada yang tahu? Tidak ada? Nah kayak yang tadi ya, kalau beraturan ini yang regular verb. Jadi kalau ininya kata kerja bentuk pertamanya was, ininya jadi was saja, dan ininya sama aja ya. Kalau ada irregular ini irregularnya ya, yang tidak beraturan. Contohnya adalah mencuri, apa bahasa Inggrisnya? Bukan mencuri, itu mah pelakunya. Kalau itu pelakunya. Kalau mencuri dengan mencuri. Saya tahu steal ya. Steal. Kalau kata kerja keduanya berubah jadi stole ya. Kalau yang ketiganya jadi smaller, semi itu beda ya setiap katanya. Nah terus ya lanjut ke ada ed itu ya, ditambahkan ed di belakangnya setelah sama kalau. Nah itu contohnya yesterday ada ya last atau ago. Ago itu apa? Misalkan 2 days ago, 2 hari lalu. Nah ini contohnya stay jadi stay, wait jadi stay, tahun jadi tahun, walk jadi walk, walk jadi walk. Nah ini yang tidak beraturan, wait jadi walk ya, begin jadi begin, drink dan eat, start dan go when go on. Kata ketiganya when jadi go on ya. Nah, selain kedua kalimat yang tadi, kata kerja beraturan dan tidak beraturan, ada kata kerja yang tidak berubah sama sekali. Contohnya put ya, put tidak akan berubah, kita saja read, set sama kan. Nah ini ada yang negatif dan interrogatif ya. Jadi tadi ada contohnya mereka berjalan kemarin. Kalau yang negatifnya ini gimana? Ya, they is not betul. Walk yesterday. Nanti lagi ini. Kalau kalimat tanya ini jadi gimana? Ada interrogatif ini. Di dulu ya. Enggak kelihatan ya? Di dalam. Did ditambah subjek. Jadi di dulu ya. Did ditambah subjeknya apa tadi? Walken. Subjeknya apa tadi? Itu yang tadi. Day. Betul. Did day. Terus? Walk.
Dia juga gede. Iya. Jangan lupa alih Pakai. Oke, kalau sudah any question, sobat, ada pertanyaan? Sudah ada? Kalau tidak ada, kita ice breaking dulu ya. Kalau Bapak bilang tepuk pagi, tepuknya sekali ya. Kalau siang, 2 kali. Kalau malam, kalau sore 3 kali. Kalau malam, nggak usah gini aja. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Nggak fokus berarti. Ya, lanjut ya. Kita ke pembagian kelompok ya. Berhitung dulu lah dari sini. Tuh. Ada yang mau kamus? Yang ada kamus di bawah ya. Dapat download ini. Silakan semuanya bekerja ya. Kita akan dialog yang nomor berapa? Jadi untuk pembelajaran hari ini dicukupkan ya. Jadi tujuan pembelajarannya tadi adalah siswa dapat mengidentifikasi kata pastel ya. Jadi Bapak harapkan semuanya paham ya. Jadi bisa juga membedakan mana pres dan mana pastel ya. Cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Yan Priyana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai melakukan observasi. Sekarang bagaimana Pak Adi menilai sendiri performa dalam kompetensi yang kita bahas sebelumnya Pak Adi? Selamat siang Pak, saya merasa sudah melakukan yang terbaik, terutama dalam mencairkan suasana kelas agar murid menjadi fokus dan memberi peran kepada murid dalam diskusi kelompok. Meskipun ada beberapa momen di mana saya merasa murid masih agak sulit untuk aktif. Wah, terima kasih Pak Adi. Menarik sekali pembelajaran tadi. Apa yang membuat Pak Adi menilai demikian? Ya, karena meskipun saya sudah mencoba beberapa strategi, rasanya sebagian murid yang benar-benar merespon baik
hanya sebagian, sementara yang lainnya masih terlihat bingung. Baik, terima kasih atas refleksinya Pak Adi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Adi? Silakan Pak, saya sangat menantikannya. Ya, menurut pengamatan saya, Pak Adi memulai pelajaran dengan baik. Cara Pak Adi menjelaskan dan memberi instruksi sudah sangat jelas dan berhasil menarik fokus sebagian besar murid. Ditambah lagi dengan materi yang Pak Adi berikan sangat seru, itu sudah sesuai dengan atau bahkan lebih tinggi dari ekspektasi saya, sesuai dengan standar yang bisa kita rujuk. Terima kasih Pak, saya senang sekali mendengarnya. Bagaimana pendapat Pak Adi mendengar penilaian saya tadi Pak? Saya cukup lega karena ternyata cara saya memberikan penjelasan sudah sesuai dengan harapan. Itu memang bagian yang saya upayakan untuk mendengar. Oke, senang mendengarnya Pak. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat diskusi kelompok ya Pak, saya mengamati bahwa sebagian murid kurang aktif di bagian belakang dan kurang berpartisipasi. Pak Adi juga terlihat lebih banyak memfokuskan diri kepada murid yang hanya di bagian depan saja Pak Adi, tidak berkeliling gitu. Bagaimana Pak Adi mendengar pendapat dari saya itu Pak? Ya, saya setuju. Kadang saya merasa kesulitan memastikan bahwa seluruh siswa berpartisipasi aktif, terutama yang duduk di bagian belakang. Oke, baik sekali Pak Adi sudah menyadari hal itu ya. Mari kita membicarakan rencana tindak lanjut dari hasil praobservasi kali ini. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang dan akan Pak Adi lakukan untuk meningkatkan lagi performa Pak Adi di area itu? Saya pikir saya perlu lebih mendekati murid yang terlihat pasif, yang biasanya ada di belakangnya, dan mengajak mereka untuk lebih berkontribusi. Mungkin saya bisa memanfaatkan waktu diskusi kelompok dengan lebih aktif berkeliling dan membagikan peran dalam kelompok, sehingga bisa memastikan seluruh murid terlibat. Oke, itu ide yang sangat bagus Pak Adi. Kapan kira-kira Pak Adi ingin mencoba pendekatan ini? Dan apakah ada orang lain yang bisa membantu atau mendampingi Pak Adi dalam proses ini Pak? Saya bisa mulai mencobanya pada pertemuan minggu depan. Mungkin saya juga bisa meminta saran dari guru yang lainnya agar yang lebih berpengalaman dalam hal ini. Luar biasa. Saya akan dengan senang hati membantu Pak Adi jika Pak Adi ingin membahas ini lebih dalam lagi ya Pak. Terima kasih atas keterbukaannya Bapak. Tetap semangat Pak Adi untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu berpusat pada peserta didik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.